Agenda berapa? Semua. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Ya, ibu siapa yang berdoa? Semoga dengan doa tersebut pelajaran kita ini dapat berjalan lancar. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdiri terlebih dahulu yuk. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dari lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo berdiri terlebih dahulu. Berdiri semuanya. Para mandikin. 1, 2, 3. Jadi kita hari ini akan belajar tentang bumiku sayang, bumiku marah. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu banyak pulau-pulau, banyak ya, karena Indonesia berada di letaknya strategis. Indonesia membuat banyak terjadi bencana alam. Jadi kita hari ini akan mempelajari materi tentang bencana alam dengan judul Bumiku Sayang, Bumiku Marah. Tujuan pelajaran kali ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati poin strategi dapat mengidentifikasi berbagai jenis peristiwa alam dengan mandiri. Yang kedua, melalui kegiatan permainan dan diskusi, strategi dapat menkorelasikan atau menghubungkan faktor perubahan penampakan alam di bumi dan peristiwa alamnya dengan kreatif. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, strategi dapat menyimpulkan faktor yang mengalami perubahan penampakan alam di bumi dengan kritis. Jadi dilihat gambar tersebut. Yang pertama, gambar apa ini? Gambar apa? Rumah Lombok. Akibat apa? Gempa bumi. Sampingnya gambar apa ini? Banjir. Yang ketiga gambar gunung meletus. Dan terakhir gambar apa ini? Tsunami. Berarti yang lagi banjir di daerah mana yang lagi banjir? Daerah Demak. Lagi mengalami bencana alam banjir. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Gambar apa sih? Apa saja itu? Gambar bencana alam. Bagaimana perubahan penampakan bumi sebelum dan setelah terjadi? Sebelum terjadi bencana, bagaimana keadaannya? Apakah semuanya indah?
rapi. Ya, setelah terjadi di sana bagaimana? Yang terjadi apa? Bangunan pada rusak, pada roboh. Itu akibat bencana alam. Kalian bisa juga lihat di bukunya, buku cetak halaman 8, halaman 216. Halaman 216 di buku paketnya. Sudah dibuka semua? Nah, kita lanjut ke berikutnya. Bumi adalah planet yang ditinggali manusia dan selalu mengalami perubahan. Apa saja perubahan yang terjadi di bumi? Perubahannya apa saja? Misalnya karena gempa bumi, perubahannya lempengnya bergerak. Terus mengapa bumi bisa berubah? Bumi bisa berubah karena apa? Terjadi bencana alam. Itu yang mengakibatkan bumi kita berubah penampakannya. Perubahan ketampakan bumi. Perubahan ketampakan bumi terjadi karena dua faktor. Yang pertama faktor manusia. Contohnya yaitu penambangan, pembangunan perumahan, dan penebangan hutan. Ini contohnya ini pembakaran hutan. Yang kedua faktor alam yaitu tsunami, tanah longsor, banjir dan gunung meletus. Kalau ini nomor apa ini? Angin tornado. Lalu apa itu peristiwa alam? Peristiwa alam merupakan peristiwa yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh alam. Peristiwa alam terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia, sehingga kita tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa alam tersebut. Contohnya apa saja peristiwa alam? Bencana apa saja? Banjir. Banjir bisa terjadi karena manusia dan faktor alam. Nah, yang faktor alam aja apa saja? Gunung meletus, terus apa lagi yang tidak bisa kita cegah? Karena itu gunung bisa. Gempa bumi. Kalau di laut biasanya apa? Tsunami. Itu semua tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa melakukan mitigasi atau pencegahan supaya mengurangi terjadinya korban. Bisa dilihat di petanya, Indonesia merupakan negara yang rawan terjadi bencana. Salah satunya peristiwa gempa bumi. Mengapa? Karena letak Indonesia dilalui oleh 3 lempeng besar. Yang pertama lempeng Pasifik, yang kedua lempeng Eurasia, dan ketiga lempeng Indo-Australia. Ya, sehingga mengakibatkan ketiga lempeng tersebut ketika tidak stabil bisa berbenturan sehingga mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Penyebab gempa bumi yang pertama akibat aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng bumi. Seperti yang sebelumnya Pak Alam jelaskan, pergeseran lempeng bumi tersebut mengakibatkan gempa bumi. Yang kedua akibat runtuhan pada daerah kabur dan penambangan. Misalnya ada orang yang kerja di tambang kapur, karena tambang kapurnya sudah lama diambil, akhirnya tambangnya runtuh mengakibatkan gempa bumi atau mengakibatkan getaran. Yang ketiga gempa vulkanik yang terjadi sebelum meletusnya gunung berapi. Jadi sebelum gunung meletus juga biasanya terjadi gempa, tapi gempanya jenis gempa vulkanik sebelum gunung tersebut meletus. Nah, ini gambar gunung meletus. Gunung berapi dapat meletus karena terdapat tekanan dari bawah yang mendorong ke atas. Magma yang berada di dalam perut bumi di sini akan menekan dan mendorong sehingga memicu gunung meletus. Jadi magma yang di dalam gunung sini akan memicu keluar sehingga mengakibatkan gunung meletus. Gunung meletus mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, awan panas, dan material lain yang menyebabkan perubahan ketampakan
alam di bumi. Dan yang ketiga ini banjir. Banjir dapat merusak dan menghancurkan wilayah yang digenangi serta menyisakan lumpur setelah surut. Selain karena ulah manusia, contohnya ulah manusia itu apa saja? Membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Iya, menebang hutan secara sembarangan. Tapi juga bisa disebabkan oleh faktor alam seperti saat ini. Misalnya intensitas hujan yang tinggi sehingga volume air yang meningkat dan daratan menjadi rendah seperti yang terjadi sekarang ini di daerah Demak. Itu karena intensitas hujan yang tinggi sehingga menyebabkan banjir. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut bermain game terlebih dahulu. Yang namanya diambil maju ke depan bermain game. Ya, di bola itu ada namanya. Dia siapa yang diambil? Dilihat. Apa itu? Gila. Maju ke depan. Yang benar dapat ini. Dapat 10. Pencet nomor berapa? Pencet nomor berapa? Pencet nomor berapa kira? Pencet maksimum. Pencet. Pencet nomor berapa? Baca. Apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kanal longsor? Ya, A. Hujan deras dan kemungkinan tanah yang sulam. Pilih yang mana, dibaca dulu. B. Penggunaan pupuk kimia secara
Pilih A, B, C atau D. Kira. Pilih mana kira? B. Salah. Gantian, ini untuk kira. Terima kasih ya. Lanjut ke berikutnya. Pilih nomor berapa? Dibaca. Berikut ini cara yang tepat untuk menanggulangi dampak gempa bumi. Yang A. Membuang sampah sembarangan. B. Mengganggu bangunan tanpa memperhatikan standar keselamatan. C. Melakukan evakuasi ke tempat yang aman. Dan D. Meningkatkan konsumsi energi fosil. Caranya tepat yang mana? Ya? Dipegang. Lagi. Rumah pencarian raya. C. Meningkatnya produksi pertanian di peternak sumber udara. Itu yang mana? Cek. Kemudian yang mana cek? Yang mana? Cek. Kemudian yang mana? A, B, C atau D? B. Ya, betul. Salah, bukan salah. Selanjutnya, siap-siap semuanya. Siapa itu? Wildan.
Dampak dari kekeringan dapat berupa A. Peningkatan produksi pertanian, B. Kelangkaan air bersih dan pangan, C. Peningkatan kesudahan, dan D. Pertumbuhan populasi tumbuhan hijau. Ini yang mana? Dampak dari kekeringan A, B, C atau D dan B. Kita lihat. Benar. Lagi. Nama? C. Penanaman pohon jalan teratur, dan D. Pengelolaan sampah yang baik. Yakin? Ngomong tadi. Kita ambil 2 lagi. Apa yang menjadi penyebab utama terjadinya tsunami? A. Gempa bumi di dasar laut, B. Peningkatan konsumsi mineral, C. Aktivitas berenang di pantai, D. Penebangan hutan. Yang benar yang mana? B. Peningkatan konsumsi mineral. Yang benar yang mana? Gempa bumi. Ambil 1 lagi. Apa yang menjadi penyebab utama terjadinya banjir? A. Penurunan curah hujan, B. Peningkatan muka air laut, C. Penebangan hutan secara berlebihan, dan D. Penggunaan transportasi umum. Mana? C. Betul. Sudah ya. Di sini kita bermain cara kelompok. Karena membagi menjadi 5 kelompok. Lihat kelompoknya di depan. Kelompok 1, dia bisa dilihat
Oman, Arif, Erika, dan Arya. Kumpul di bangku sebelah sini. Kelompok 2. Rasen, Dia, Bunga, Mahendra, Rizky, Fatah, dan Aji. Kumpul di sini. Kelompok 3. Fadli, Asraf, Diana, Syarif, Arifka. Kumpul di situ. Kelompok 3. Kelompok 4. Nakila, Dian, Zaki, Ramadan, Melisa. Kumpul di situ kelompok 4. Kelompok terakhir. Wildan, Farida, Aisyah, Aura, Naila di situ. Sudah selesai sama kelompoknya ya. Sudah kumpul sama kelompoknya. Kalau sudah, Pak Arman membagi lembar kerja yang dikerjakan secara kelompok. Tulis dulu nama kelompoknya. Naila. Benar. Yang dapat ini tadi tempel di sini. Ditempel di LKBT kelompok. Tempel di pojok kanan atas yang dapat stiker tadi. Tulis dulu nama anggotanya. Nama kelompoknya juga tulis nomor kelompok 1 sampai 5 tulis. Berapa? 1. Ini Bapak tulis kelompok 1. Tulis kelompok 2 sini ya. 2 sini. 2. Tulis kelompok 3. 4. Nih, mau di atas lebih. Bawah di atas boleh tulis 4. Kelas 4 dulu. Kelas 1. Tulis kelompoknya. Atas atau bawah. 4. Sudah tulis semua? Sudah ya? Ya, Pak Arman jelaskan dulu permainan atau LKPD-nya. Jadi di depan kita akan bermain berburu ubur-ubur. Di depan sudah ada 3 ubur-ubur. Yang hijau atau biru itu poinnya 5, yang kuning poinnya 10, yang merah poinnya 15. Jadi nanti masing-masing kelompok satu anak ambil 1 pertanyaan, dibaca dulu mau milih yang mana. Kalau 5 poinnya 5, kalau 10 poinnya 10, kalau 15 poinnya 15. Ambil 1 dulu,
kedua, buka halaman kedua. Catat pertanyaannya di halaman kedua, pakai lem. Kalau sudah dicatat dijawab. Kalau sudah dijawab, boleh ambil lagi ke depan sampai waktunya habis, paham? Waktunya 15 menit. Nah, 15 menit sampai bomnya meledak yang kedua. Mulai. Satu-satu dulu dibaca mau yang apa pertanyaannya. Satu kelompok satu dulu. Dicopot kalau sudah dicopot. Dilem dulu, dilem. Jangan lupa dilem. Baca pertanyaannya dulu, diambil kalau sudah yakin sama pertanyaannya diambil. Dicopot. Dicopot dilem. Dilem. Kalau sudah dilem dijawab. Ya, lihat jawabannya boleh di buku paket boleh. Kalau bingung sama jawabannya boleh lihat di buku paket. Kalian cari sendiri jawabannya di buku paket. Sudah pertanyaan belum? Jangan ditanya dulu. Sampingnya boleh, ya. Sampingnya boleh, bawahnya boleh. Cari jawabannya di halaman 216 mulai dari situ. Kalau bingung jawabannya. Kalau sudah ambil lagi boleh. Dibaca dulu pertanyaannya. Dijawab yang benar, waktunya masih lama. Kalau sudah yakin sama jawabannya boleh ambil lagi ke depan. Nama terserah mau yang kuning, hijau atau merah. Masih 11 menit, masih lama.
Ini yang hijau kan banyak, ini yang hijau. Pink. 7 menit lagi. Belum. Kamu bisa panggil juga. Faktor apa yang dapat mempengaruhi faktor penyebab dapat meningkatkan berbahaya tubuh.
Lihat waktunya, jangan lupa. Waktunya 30 detik lagi. Sebelum bomnya meledak. Yang hijau berapa? Yang ini? Satu, yang merah? Kelompok 2 dapat berapa pertanyaan? Itu berapa itu? Ini 2. Itu berapa? Merahnya 6. Kelompok 3 dapat berapa? 4 hijau. Yang kuning? Kuningnya berapa? Kuning 1. Merahnya 2. Kelompok 4 dapat berapa? Pinknya? Hijaunya? Kelompok 5 dapat berapa? Ya. Yang nggak dijawab itu usah dihitung. Ya, kita cek jawabannya bareng-bareng. Dari kelompok 1 dulu, 2 orang maju ke depan. Siapa yang maju? Kelompok 2, kelompok 1. Bawa pakai ke depan. Yang lain silakan jawabannya. Ya udah langsung. Yang warna hijau mana? Baca soalnya sama jawabannya. Salah satu. Bukan. Oh, yang baca mana? Bukan. Yang lain ditenangkan.
Jawabannya betul saudara? Betul. Yang kuning. Jawabannya betul. Betul. Yang merah. Jawabannya apa? Memang hebat air. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Gantian kelompok 2. 2 orang maju ke depan. Dibaca yang hijau dulu, hijau. Ini sini. Yang itu ya. Ya. Silau. Yang hijau dulu dibaca. Faktor yang ya. Arti yang semakin sedih. Ya, yang kuning. Ya, terus yang merah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 sekarang gantian. 2 orang maju ke depan. Di bawah. Yang hijau dulu. Ini salah satu. Yang hijau. Ya, apa jawabannya? Apa? Tapi yang panas. Terus yang kuning. Terus yang merah. Mengapa? Karena yang gugur terhadap longsor. Jawabannya apa? Gampang bergerak dan becek. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 yang maju. Kelompok 4. 4. Baca saja. Yang hijau dulu saja. Ini. Ya, baca. Apa yang dimaksud dengan telinga? Ya, pencarian telinga itu apa? Ya, air menjadi tanda atau huruf. Ya, boleh. Yang kuning. Nampaknya apa? Dan terjadi apa? Iya, boleh. Terus yang merah. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan terakhir kelompok 5. Siapa yang maju? Berdua. Berdua, satu lagi siapa? Naila temennya kasihan dulu. Ayo salah satu. Segera. Ini kan. Dan jauh dulu.
Tuh, ini yang mana? Apa yang menyebabkan terjadinya banjir? Apa? Terus? Ya. Ya, betul. Senang. Gak usah malu-malu. Ini. Ya, yang kuning. Apa? Ya, boleh. Yang merah. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana alam? Mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ya. Mengambil barang-barang berharga. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Bapak. Juga maju semua ya. Oh iya, 5 juta. Ya. Kalau sudah tapi tidak dikumpulkan lagi ke depan. Ke depan. Dan nanti dicek Pak Arman cek jawabannya semua. Ya, dari tadi kita sudah belajar apa? Bencana alam. Bencana bisa disebabkan dua faktor. Faktor apa saja? Alam dan manusia. Ya. Contoh bencana karena faktor alam, contohnya apa? Kalau faktor alam, yang di laut biasanya bencana apa di laut? Tsunami, terus gempa bumi, terus yang terus yang karena faktor manusia, contohnya banjir, terus tanah longsor. Itu bencana akibat faktor manusia. Ya, jadi pembelajaran tentang bencana alam cukup sampai di sini. Untuk pembelajaran berikutnya bersama Bu Lola. Ya, sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Juga boleh. Ya. Ya, mungkin cukup untuk pembelajaran ini. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, bukunya dikumpulkan dulu ke depan, buku pametnya. Buku. Ya, lemnya ada di makanannya. Ya, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa terlebih dahulu. Tapi pulangnya itu jam 11. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai berdoa. Ya, kalian tunggu di kelas sampai jam 11 ya. Tunggu yang lain pulang, kalian ikut pulang. Bapak Ibu dan ini, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.